Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan ini masih menjadi milik kita. Mudah-mudahan kita memanfaatkan sebaik-baiknya sebagai menambah bekal kita di hari yang tidak bermanfaat anak dan harta, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Mudah-mudahan kedatangan kita pada subuh ini sebagai tanda taat kita dan syukur kita kepada Ilahi. Harapan kita besar, mudah-mudahan Allah yang maha besar menerima amalan kita, salat kita dengan balasan yang besar, dan mengabulkan segala doa, pinta dan harapan kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi besar yang diutus kepada umat yang besar ini. Mudah-mudahan salawat dan salam kita mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan jelas, luas dan panjang lebar dan menarik kesimpulan bahwasanya
beliau mengatakan walakin laqul, saya katakan lam ahfaz an fuqaha'il muslimin annahu mukhtalafu bi tathbit khabar al-wahid. Saya tidak menghafal, tidak saya ketahui dari para fuqaha kaum muslimin bahwa mereka ikhtilaf dalam menetapkan hadis ahad. Artinya ijma', seperti yang telah beliau buktikan dari Al-Quran, dari hadis, dari sahabat, dari tabi'in dan para a'immah sampai ke masa beliau. Bima wasabtu min anna dhalika mawjudan ala kullihim, seperti yang telah aku sebutkan bahwa itu semua ada pada setiap ulama tersebut, artinya menerima khabar ahad. Berarti tidak ada alasan untuk menolak hadis Nabi yang direwatkan secara perorangan atau personal, asal perawinya thiqah, asal perawinya jujur dan benar. Qala, tapi kok ada kita dapatkan sebagian mereka menerima hadis ahad tetapi di suatu saat yang lain tidak berhujjah dengannya. Maka ini akan dibahas oleh beliau. Qala fa in subbiha ala rajulin bi ayyakun, kalau seandainya ada yang membuat keraguan seseorang, yaitu dengan mengatakan qad ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haditsu kadza, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis seperti ini, wa haditsu kadza, dan hadis ini pula, wa kana fulanun yaqulu qawlan yukhalifu dzalikal hadits, tetapi si fulan, artinya seorang ulama, seorang fuqaha, seorang faqih, seorang alim, berpendapat bercanggah dengan hadis tadi. Gimana tuh Pak ini? Pendapatnya bercanggah, tidak bersesuaian, menyelisih hadis itu. Padahal engkau Imam Syafi'i sudah mengatakan, tidak saya hafalkan dari mereka yang menolak hadis ahad. Kok sekarang dia berfatwa berbeza dengan atau bertolak belakang dengan hadis itu? Kok bisa? Antara kaidah yang telah engkau tetapkan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan berbeda, bahwa ada fuqaha yang berfatwa bertentangan dengan hadis yang sahih. Sahih? Ada enggak? Banyak. Nah, yes. Termasuk di antaranya para sahabat. Termasuk di antaranya adalah para sahabat. Nah, baik. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, fala yajuzu indi ala alimin ayuthbita khabar wahidin kathiran wa yuhillu bihi wa yuharrim wa yurudda mithlahu illa. Menurut saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh seorang alim menerima hadis ahad di banyak kesempatan, dia halalkan dengannya dan haramkan. Artinya dia pakai hujjah. Tidak boleh dia wa yuruddu mithlahu, tapi menolak pula hadis yang semisal itu. Tidak boleh. Dia menerima Islam manhajnya, metodenya, bahwa hadis ahad hujjah, sah. Tapi di satu sisi dia mengamalkan atau memfatwakan fatwa yang berbeda dengan hadis ahad. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau itu terjadi, tidak mungkin kecuali min jihati ayyakuna indahu hadithun yukhalifuhu. Tidak mungkin itu terjadi kecuali dia memiliki hadis lain yang bertentangan dengan hadis itu. Berarti dia menolak hadis ini atau tidak mengamalkan hadis ini karena ada hadis
lain yang bercanggah dengan hadis tadi, yang tidak bersesuaian dengan hadis tadi. Ini sebab pertama. Ini adalah sebab pertama. Ada. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini sebab kadang-kadang sebab ikhtilaf ulama. Au yakuna ma sami'a wa man sami'a minhu awthaqa indahu mimman haddathahu khilafahu. Atau apa yang dia dengar, atau siapa yang hadisnya dia dengar, artinya dia riwayatkan sampai kepadanya, awthaqa indahu, lebih thiqah di sisinya, mimman haddathahu khilafahu, dari orang yang menyampaikan hadis yang berbeda dengan hadis tadi. Jadi ada dua hadis yang satu perawinya lebih kuat dibanding satu yang lebih lemah. Bukan lemah, tapi tidak sekuat yang pertama. Tentu saja dan maknanya berlawanan, maknanya bertentangan. Naam. Au yakuna man haddatsahu laisa bihafiz. Atau sebab lain, yang menyampaikan hadis itu kepadanya bukan hafiz. Artinya kalau dia tidak hafiz, kemudian juga catatannya juga tidak ada, maka ini hadisnya dihukum lemah. Hadisnya dihukum lemah, dia tidak dhabit. Karena syarat thiqah itu adalah mesti dhabit. Au yakuna muttahaman indahu, ini lebih parah lagi. Atau orang ini muttaham. Apa makna muttaham? Tertuduh tidak jujur. Atau tertuduh misalnya dengan suatu bid'ah yang membuat hadisnya tertolak. Au yattahima man fawqahu mimman haddatsahu, atau yang tertuduh adalah yang di atasnya, yakni syekhnya, syekh perawi yang menyampaikan hadis ini kepadanya. Au yakunal haditha muhtamilan ma'nayaini, atau hadisnya bisa multi interpretasi, multi tafsir. Fayata'awwalu fayadhhabu ila ahadihima dunal akhar, sehingga dia menafsirkan dengan salah satu tafsirnya dan meninggalkan salah satu tafsir yang lain. Ini namanya disebut juga dengan ta'wil, tapi bukan ta'wil seperti yang dilakukan oleh al-mutakallimin. Kalau al-mutakallimin ta'wilnya meninggalkan makna asli ke mana yang tidak asli. Kalau ini adalah menakwilkan dengan salah satu dari makna yang terdapat pada kalimat itu tanpa menolak makna asli. Beda tak? Nah, kalau menafsirkan kata atau suatu kalimat dengan salah satu dari makna yang terkandung di dalamnya tanpa menafikan makna asli, ini namanya tafsirun wa bayan. Ini adalah tafsir dan keterangan. Itulah makna yang dipakai oleh as-salaf ketika menyebutkan kalimat ta'wil. Seperti doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang faqih beragama dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir. Jadi tafsir yaitu memaknai suatu kata dengan salah satu makna yang terdapat di dalamnya tanpa menafikan makna aslinya. Kalau orang ta'wil mutakallimin atau mu'tazilah adalah menakwilkan suatu kata dari makna asli ke makna yang jauh dan menafikan makna asli. Perlu ya contoh? Nggak usah lah ya, nanti tersinggung. Kalau udah pakai contoh, tonton tersinggung. Tonton mau udah baperan. Hah? Dah, misalnya di antara makna kalimat wajah
adalah arah atau kiblat. Di antara maknanya adalah wajah yang kita pahami, yaitu muka. Sah? Nah, di sebagian ayat ditafsirkanlah wajah itu dengan kiblat, tetapi tidak menafikan makna asli di dalam pemakaian Al-Quran dan hadis. Misalnya, wa yabqa wajhu rabbika Zul Jalali wal Ikram. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan dengan wajah saja, bukan kiblat, bukan arah. Tapi ketika dia menafsirkan ayat aynama tuwallu fathamma fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap maka kesitulah kiblat menghadap Allah. Jadi pada fa aynama tuwallu fathamma qiblatullah. Paham? Ibnu Abbas di sini menafsirkan wajah dengan kiblat. Tapi apakah menolak kalimat wajah selamanya bagi Allah? Tidak. Kalau mutakalimin, iya. Paham? Mereka takwilkan di satu tempat ini dan ditakwilkan di seluruhnya, sehingga Allah tidak boleh punya wajah. Pada Allah yang bilang, Nabi yang bilang. Bahkan Nabi memohon kepada Allah untuk menikmati melihat wajah Allah. Ya, orang-orang yang tidak percaya, ya tidak usahlah menikmati, kami aja lah. Tapi kalau mau segera bertobat dari pendapat itu, karena itu adalah jelas kesesatan yang nyata. Karena Nabi sendiri minta melihat wajah Allah. Al-Quran menyebut kaum mukminin melihat wajah Allah. Hadis-hadis menyebut akan melihat wajah Allah. Tapi mereka tidak percaya. Tidak benar. Itu ya. Nah, tahu bedanya? Nampak bedanya? Jadi Abbas, iya dia menakwilkan di sini, tapi tidak menafikan makna asli. Tapi al-mutakallimin, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka menafikan makna asli. Paham? Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Iya, di antara makna istawa ada makna qawiyah, ada makna istaula, ada makna istaqamah. Iya. Tapi makna asli tidak dinafikan oleh Ahlussunnah. Tidak dimaknakan. Tapi kalau al-mutakallimin tidak. Mereka hilangkan makna asli diganti dengan makna yang jauh tanpa ada dalil. Oh, ada dalil akli. Kalau udah sampai ke alam gaib tidak pakai dalil akli je lecu. Sah? Itu main mereka-reka namanya. Kalau sudah barang gaib tidak bisa pakai kias lagi. Kalau pakai kias itu namanya mandai-mandai. Sah? Yang di sini yang terpakai adalah berita yang sahih. Adalah diberitakan dengan berita yang sahih dan terang, ditolak juga, namanya tongkol. Antara tongkol dan mandai-mandai, mana yang baik? Hah? Tidak ada yang baik. Tongkol tidak baik juga. Mandai-mandai? Oleh sebab itu, jangan tongkol, jangan mandai-mandai. Terima berita itu sesuai yang diberitakan. Karena Allah bicara dengan bahasa Arab yang mubin, bilisanin Arabiyyin mubin. Orang Arab langsung paham dan tidak perlu filsafat Yunani untuk memahaminya. Paham? Dah cukup satu contoh, dua jadinya contohnya ya. Kan tidak tersinggung kan? Ya di sini, di sana pasti. Nah, di sini tidak tersinggung. Nah, kita bukan untuk nyinggung, tapi ini kenyataan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi maka Imam Syafi'i kan pakai takwil, kalimat takwil, tapi jangan bergembira dulu. Maksud beliau adalah menafsirkan kalimat dengan salah satu dari dua maknanya. Dengan salah satu dari dua maknanya atau lebih. Fayata'awwalu fayazhabu ila ahadihima dunal akhar. Lalu dia memakai salah satu dari makna kedua itu. Mungkin contoh juga, misalnya kalimat la
yankihul muhrim wa la yunkih. Tidak boleh seorang yang sedang ihram menikah dan menikahkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yata'awwal makna itu. Kalimat al-muhrim maknanya adalah yang berada di tanah haram, bukan sedang ihram. Betul, karena dikatakan ahrama fulanun dengan makna dakhala fil haram. Paham tak? Misalnya amnar rajulu, seseorang masuk ke Mina. Jelas? Padahal amna itu bisa dengan makna lain. Salah satu maknanya lah wajib mandi. Tak paham ya? Basyara ar-rajulu imra'atahu hatta amna. Itu wajib mandi itu. Yes ya? Yang paham bahasa Arab aja lah. Nah, seseorang memeluk istrinya sampai keluar titik-titik. Itu kalau wajib mandi itu. Jadi kalimat amna bisa memiliki lebih dari satu makna. Sama juga dengan kalimat muhrim. Kalimat ahrama yuhrimu bisa dengan makna ihram. Apa makna ihram? Ya, orang haji atau umrah. Iya kan? Kalau sudah dari miqat labbaik Allahumma umrah, dah ihram dia. Jelas? Jadi hadis Nabi, seorang yang muhrim tak boleh nikah dan menikahkan. Jelas? Taib. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, membolehkan muhrim menikah dengan alasan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah wa huwa muhrim. Sedang sedang di tanah haram. Sedang berada di tanah haram. Jadi kalimat muhrim di sini mempunyai dua makna, yaitu Nabi SAW sedang ihram atau sedang berada di tanah haram. Jelas masyayikh? Ini diantara makna ta'awwal atau ta'wil yang boleh. Nah, tetapi yang sahih adalah bahwa Nabi SAW melarang menikah orang yang sedang ihram, orang yang sedang ihram, bukan sedang berada di tanah haram. Dah. Taib. Fayashabu ila ahadihima dunal akhar. Jadi ini sebab-sebabnya. Kalau ada terjadi seorang faqih atau seorang alim sampai kepadanya hadis yang sahih, lalu dia fatwanya berbeda dengan hadis itu, maka sebab pertama kemungkinan ada hadis lain yang sahih yang bertentangan dengan hadis itu, maka dia memakai hadis tersebut. Misalnya dalam sebagian sampai kepada tabi'in, hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi melihat Allah di malam Mi'raj dengan dalil walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nah, ini yang sampai kepadanya. Kemudian sampai kepadanya hadis Aisyah radhiyallahu anha misalnya, tapi tidak sampai cerita sebab urut hadis itu, bahwa Aisyah menafikan Allah dilihat, bahwa Aisyah menafikan Nabi melihat Allah malam itu. Nah, lalu dia memilih hadis Abdullah bin Umar, mungkin dengan alasan dari jalur yang kuat, dari jalur Nafi', dari Malik. Ini silsilah zahabiyah. Walaupun sampai kepadanya hadis Aisyah, tapi kronologinya mungkin tidak sampai ceritanya.
Karena cerita atau sabab wurud membantu memahami. Apa ceritanya? Ummul Mukminin Aisyah mendengar Abdullah bin Umar mengajarkan di Masjid Nabawi bahwa Nabi melihat Allah di malam Mi'raj. Lalu ditegur oleh Ummul Mukminin dari balik tabir, kazaba Abu Abdurrahman, yani akhta'a Abu Abdurrahman. Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka lailata urija bik, apa kau melihat Rabbmu di malam Mi'raj? Qala la nurun anna ara, enggak, yang saya lihat adalah cahaya, jadi ada hijabnya, bagaimana saya bisa melihatnya. Setelah itu mendengarkan itu, Abdullah bin Umar mengatakan, hiya a'lam, Ummul Mukminin lebih tahu. Nah, kalimat hiya a'lam ini kan tidak sampai dalam riwayat tadi kepada seseorang misalnya, sehingga dia berhak memilih antara dua hadis. Tapi kalau dia sampai Abdullah bin Umar mengakui itu, saya yakin seorang alim akan meninggalkan hadis Abdullah bin Umar tadi. Abdullah bin Umar sendiri sudah meninggalkannya. Meninggalkannya. Jelas? Kenapa dia tinggalkan? Karena tafsiran dia terhadap Al-Quran. Ini tafsirannya dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kronologi ini tidak sampai kepada, atau cerita ini tidak sampai kepada sang alim tadi. Dia hanya menerima Abdullah Umar mengatakan begini, Aisyah mengatakan begini. Tapi kalau sampai itu pasti dia tinggalkan insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian sebab yang kedua adalah orang yang meriwayatkannya atau hadis yang diriwayatkan lebih awthaq indahu, dari hadis yang berbeda tadi, atau hadis itu sampai kepadanya dari jalur yang bukan hafiz. Dari jalur yang bukan hafiz. Artinya tidak sahih karena perawinya tidak dhabit. Au yakuna muttahaman indahu, atau orang yang meriwayatkan hadis itu muttaham sehingga dia tidak terima hadisnya. Au yattahiman man faqahu man hadatsahu, atau bukan perawi yang langsung itu yang muttaham, tetapi adalah yang di atasnya lagi. Au yakuna al-hadis, seperti disebutkan tadi, yahtamilu ma'nayaini, atau hadis itu memiliki dua makna sehingga dia memilih salah satu dari makna tersebut. Fa amma ayatawahhama mutawahhimun anna faqihan akhilan yuthbitu sunnatan bi khabari wahidin marratan wa miraran thumma yada'uha bi khabari mithlihi wa awthaq bila wahidin min hadhihi alwujuh allati tushabbihu bit ta'wil aw tushabbahu bit ta'wil kama shubbiha 'ala al-muta'awwilina fil Qur'an wa tuhmatil mukhbir aw ilmin bi khabarin khilafi fala yajuzu insyaallah. Adapun bila dugaan orang yang menduga hanya sekedar dugaan, hanya sekedar dugaan. Nah, orang yang menduga anna faqihan aqilan, bahwa seorang faqih yang berakal, tentu maksudnya yang cerdas, yusbitu sunnatan, menetapkan atau menerima, mensahihkan khabar wahid, hadis ahad, marratan wa miraran, sekali atau berkali-kali, thumma yada'uha bi khabarin mislihi, kemudian dia tinggalkan pula hadis ahad itu dengan hadis yang semisalnya wa awthaq atau lebih, bila wahidin min hazil wujuh, tanpa salah satu dari sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi, allati tusabbihu bit ta'wil, yang mirip dengan ta'wil, kama syubbiha 'alal muta'awwilina fil Qur'an, sebagaimana
ragukan terhadap sebagaimana diragukan pada para ahli tafsir Al-Quran, wa tuhmatil mukhbir, atau tertuduhnya orang yang memberikan berita tadi, au ilmin bi khabarin khilafihi, atau ada ilmu tentang hadis yang berbeda dengannya, fala yajuzu insyaallah, yang seperti ini tidak boleh terjadi. Maknanya kalau bukan karena sebab-sebab yang disebutkan itu, tidak boleh seorang alim berfatwa bercanggah dengan hadis sahih sekalipun ahad. Kalau ada, berarti ada sebab-sebab itu. Kalau tidak ada sebab itu, berarti dia sudah membuat suatu pelanggaran. Dan Imam Syafi'i mengatakan ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sebab dia menerima hadis ahad. Dan itu tadi katanya sudah ijma'. Sudah ijma' as-salaf bahwa sesungguhnya hadis ahad itu tak ada yang ada faqih Islam yang menolaknya. Berarti kalau ada di abad itu, di masa Imam Syafi'i yang menolak, Imam Syafi'i tidak anggap mereka sebagai fuqaha. Dan memang yang menolak itu rata-rata adalah para pemikir. Para pemikir. Paham ya? Jadi para pemikir di mata Imam Syafi'i tak termasuk ulama. Di masa kita aja yang dianggap ulama. Karena pemikiran di masa kita dianggap ilmu. Kalau di masa salaf itu ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis. Ilmu itu Al-Quran dan hadis. Siapa yang tidak berilmu Al-Quran dan hadis jangan dianggap ulama. Kalau modalnya hanya pikiran dan perasaan, itu bukan ulama. Makanya ketika para ulama menyebutkan ulama ahli sunnah, tidak ada nama-nama al-mutakallimin di dalamnya. Tidak ada nama-nama al-mu'tazilah di dalamnya. Tidak ada nama-nama pemikir filsuf di dalamnya. Karena mereka memang bukan ulama. Karena pemikiran itu bukan ilmu. Justru banyak kesesatan berasal dari pemikiran. Setiap yang nyeleneh pasti dari pemikiran dan penafsirannya sendiri. Bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah, bukan dari hadis. Mereka cerdas? Iya. Karena saya katakan bahwa orang-orang yang menyesatkan itu bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang cerdas. Carilah pendiri dan pencetus aliran-aliran sesat, rata-rata orang cerdas. Kalau tidak cerdas, mana diikuti orang? Orang berkemampuan lebih. Dia justru sesatnya karena kemampuan tadi. Ingin coba-coba jalan baru. Ya kan orang cerdas itu suka berinovasi kan? Suka berkreasi. Nah, akhirnya dia buat jalan baru. Dikiranya jalan selamat. Ternyata jalan terlaknat. Jalan sesat. Makanya lahirlah Mu'tazilah di tangan orang cerdas. Lahir Syiah di tangan orang hebat. Lahir Qadariyah di tangan orang hafiz. Jadi hafiz, cerdas, hebat, bukan jaminan selamat. Kalau gitu yang bodoh-bodoh, enggak pula. Enggak ada ulama yang bodoh. Ulama, orang berilmu pasti cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Oleh sebab itu, maka carilah ilmu, jangan cari cerdas. Ya. Karena cerdas itu sudah ada pada ulama. Imam Syafi'i cerdas enggak ya? Hah? Serius ya? Imam Malik cerdas. Abu Hanifah cerdas. Nah, dan mereka adalah para ulama dan fuqaha. Jadi kalau makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin terjadi penolakan itu tanpa sebab-sebab yang disebutkan tadi. Dan sebab-sebab itu ada yang bisa dihilangkan, ada yang tidak bisa dihilangkan. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan qalla faqihun fi baladin illa wa qarrawa katsiran ya'khudhu bihi wa qalilan yatruku. Hampir atau sedikit sekali
faqih di suatu negeri kecuali dia riwayatkan banyak yang diambilnya atau dijadikannya hujjah, wa qalilan yatruku, tapi ada hadis yang sedikit yang dia tinggalkan. Ya, mesti ada. Dan ini kembali kepada pernyataan Imam Syafi'i sebelumnya di awal-awal lagi ya, bahwa saya bertemu dengan banyak ahlul ilmi bis sunan. Banyak ahlul ilmi, para ulama tentang sunnah. La yuhitu ahaduhum bi jami'is sunan. Tak satu pun mereka secara personal menguasai seluruh sunnah. Dah paham lah kita. Oleh sebab itu makanya dilarang kita mengukur kebenaran dengan syekh, dengan seorang alim, dengan mazhab sekalipun. Walaupun di mazhab itu berkumpul banyak ulama, tapi sampai hari ini tidak ada satu mazhab pun yang secara independen benar semua ijtihadnya. Tidak ada. Kadang-kadang benarnya ada di mazhab Hanafi, kadang benarnya ada di mazhab Hambali, kadang ada di mazhab Maliki. Tapi yang secara independen pasti benar semuanya ada pada Nabi SAW. Oleh sebab itu jadikanlah kaidah ahlus sunnah wal jamaah imamnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia imam dalam akidah kita, imam dalam tasawuf kita. Mana tahu mana tasawuf juga tuan-tuan kan? Tuan-tuan jangan tolak tasawuf, Nah, kalau makna tasawuf sahih tidak ada masalah. Zuhud dan ahli ibadah bagus. Tapi kalau ibadah dengan kejahilan dan penuh bid'ah, enggak, itu bukan tasawuf yang diterima. Itu tasawuf namanya. Tasawuf itu. Nah, ya kita tidak juga menolak kalau maknanya sahih. Sebab dulu seperti Bishr al-Hafidh disebut sufi, sah, dan Ibn Sam'ani juga seorang ulama sunnah juga menulis kitab Tabaqatus Sufiyah, ya, itu tabaqat biografi para sufi, ya. Jadi kalimat ini karena sudah umum dipakai tidak ada masalah. Cuman harus diluruskan sufi seperti apa. Jelas ya? Tidak terima antum ya. Nanti kita kaji, kita kuliah nanti masalah ini. Tidak perlu siapa terima dulu. Kan orang tuh bilang imamnya di fikih ini, imamnya di akidah lain lagi, imamnya di tasawuf tasawuf lain lagi, imamnya di tarekat lain lagi. Kok banyak sekali imamnya? Asal sholat dia. Kenapa lari dari Syafi'i di akidah? Kenapa lari dari Imam Syafi'i di akidah? Memang Syafi'i tidak berakidah. Berarti sebab larinya dah tahu kita. Karena memang beda akidah Syafi'i dengan Asy'ari, dengan Asy'ariyah. Kalau tidak beda tentulah mereka satukan. Dah semuanya nak tasawufnya. Karena Syafi'i juga seorang sufi. Wih, serius nih. Masuk dalam tabaqat sufiyah. Masuk dalam tabaqat, berarti dia sufi. Imam tak? Ya, imam dalam bab tasawuf. Dia juga tarekat. Tarekat Syafi'i juga seorang ahli dalam zikir. Nah, kenapa tidak tarekatnya juga Syafi'i? Karena memang tarekat Syafi'i beda dengan tarekat yang lain itu. Syafi'i tidak ada penyesatan-penyesatan itu. Tidak ada halu-halu itu. Halu? Ya, tidak ada halusinasi. Tidak ada apa namanya takhayul itu. Nah, Imam Syafi'i, ya, walaupun disebut orang sufi, tapi ibadahnya seperti sunnah Nabi SAW. Dan beliau adalah yang paling, di antara ulama yang paling kokoh dalam berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Cuman sayang pula ada yang bilang beliau adalah
ahli bid'ah hasanah. Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak mungkin seorang alim menolak kecuali karena sebab atau berbeda fatwanya kecuali karena sebab-sebab yang disebutkan. Nah sekarang ada setiap atau sedikit sekali ulama fikih atau faqih yang menerima hadis banyak lalu dia terima. Lalu ada sedikit yang tidak dia jadikan hujjah. Nah, qala rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fala yajuzu alai illa minal wajhi allazi wasabtuh. Ini tak boleh terjadi kecuali karena alasan yang aku sebutkan itu. Tidak boleh terjadi kecuali karena alasan yang telah aku sebutkan tadi. Nah, ada hadis lain yang berbeda dengannya, atau hadis itu sampai kepadanya dari jalur yang tidak sabit, atau rawi yang lebih kuat memberitakan lebih berbeda dengan itu, atau hadis itu memiliki lebih dari satu makna sehingga dia pilih salah satu dari makna itu walaupun marjuh yang dia pilih, walaupun makna yang marjuh. Nah, wa min ayyarwiya an rajulin min at-tabi'in aw man dunahum qawlan la yalzamu al-akhdhu bihi fa yakunu inna marawi li ma'rifati qawli la li anhu hujjatun alayhi wa faqahu aw khalafahu. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi ya kecuali dari sisi atau dari arah yang telah aku sebutkan, atau dia sebutkan setelahnya, atau wa min ayyarwiya an rajulin min at-tabi'in, atau dari sisi dia meriwayatkan dari seseorang tabi'in, au man dunahum, atau yang setelah tabi'in, qaulan, suatu pendapat, la yalzamul akhdhu bihi, yang tidak mesti dia terima pendapat itu. Karena yang namanya pendapat tabi'in, seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau perkataan sahabat mesti lebih kita dahulukan. Tapi kalau tabi'in dan setelahnya, fal qawlu ar-ra'yu war-ra'yu, pendapat tetap pendapat. Kalau seandainya kita memiliki pendapat yang kuat, maka tidak mesti mengambil pendapat tabi'in tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tabi'in ini salaf juga, iya salaf. Karena kita bukan pendapat orang per orang. Ketika menisbatkan suatu manhaj ke manhaj salaf, bukan ijtihad pribadi, tapi adalah amalan manhaji umumnya masyarakat salafus saleh. Ini kadang-kadang dinisbatkan kenduri kepada Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan hidup masa tabi'in. Kalau di masa tabi'in, kalau gitu dia juga salaf juga. Kok dia sendiri, yang lain mana? Paham tak tadi? Tidak usah paham ya. Ini kan ada yang menisbatkan bahwa kenduri itu diriwayatkan dari Taus bin Kaisan. Kenduri apa? Kenduri arwah. Taib. Pertama dari sisi sana tidak jelas juga sebenarnya ya, di mana diriwayatkan. Nah, yang menyebutkan Imam Suyuti. Imam Suyuti ini kan apa namanya, Masya Allah, semuanya dia masukkan. Ya, tidak bersanad. Nah, ini termasuk yang tidak jelas riwayatnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini tidak bisa kita nisbatkan ke as-salaf karena ini ijtihad pribadi yang harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan itu yang kita maksudkan dengan manhaj salaf itu. Salaf itu adalah di mana diamalkan di kalangan mereka tanpa ada mukhalif, tak ada yang menyalahinya. Tapi kalau dalil menyalahinya, walaupun diamalkan oleh sebagian mereka, tetap tidak dijadikan hujjah. Paham tak? Ini kadang itulah, kalau tidak pandai bonang, umpuk dipegang juga, bangkai-bangkai dinaiki juga. Bukan itu. Makanya kalau ada bicara tentang as-salaf tapi dia manhajnya khalaf, pasti mengada-ngada. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi fayakunu innama rawahu li ma'rifati qawli. Yang seperti ini
ya, dia hanya meriwayatkan untuk mengetahui pendapat tabi'in tadi, bukan untuk dia ikuti. Nah, karena pendapat sifatnya pendapat. La li'annahu hujjatun alaihi, bukan dia sebagai hujjah atasnya. Karena tidak ada hujjah kecuali Al-Quran dan Sunnah serta ijma'ah. Alis kadzalik. Adapun pendapat orang, saya tidak wajib mesti saya terima. Tidak mesti saya terima. Misalnya ketika saya katakan Allah di atas aras, menurut mutakallimin kalau begitu Allah punya jisim. Tidak, itu pendapat antum. Saya tidak mengatakan Allah punya. Saya tidak mengatakan Allah punya jisim. Kamu yang mengatakan. Kalau kamu mengatakan itu pendapat kamu, saya tidak mesti terima. Paham tak? Sebab mereka mengatakan kalau Allah di atas mesti ada jisimnya. Atau jisim tak? Jisim kok tidak tahu? Jasmani tidak tahu? Jasmani itu kan dari jisim itu. Senam kesehatan jasmani. SKJ. Jadi jasmani itu dari jisim. Kalau Allah di atas mesti berjisim, itu pendapat Anda, pendapat antum. Saya tidak berpendapat seperti itu. Sebab berapa banyak makhluk tidak berjisim, tapi ada. Ulanglah kaji lah. Lalu lupa kaji lama. Banyak makhluk yang ada punya sifat tapi tidak berjisim. Jadi kalau ada yang melari dari jisim, ternyata makhluk juga ada yang tidak berjisim. Nanti tasbih lagi dengan Allah SWT. Kalau lari dari tidak bertempat, kan kalau Allah di atas mesti bertempat, bertempat mesti sama. Banyak makhluk yang tidak bertempat. Makanya, kok antum larang Allah punya tempat? Kenapa? Kenapa larang Allah punya tempat? Antum mau ke tempat, Allah tidak boleh. Kan itu jadinya. Memangnya kalau Allah bertempat, kenapa memang? Harus sama? Enggak. Makhluk aja sama-sama bertempat dan mesti sama. Walaupun kita tidak mengatakan Allah bertempat. Ya, seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun kita tidak mengatakan Allah bertempat. Tapi kenapa memang? Kalau Allah nak bertempat, kenapa? Enggak boleh. Kok marah? Taib. Ada makhluk yang tidak bertempat. Berarti Allah menyerupai makhluk pula dari sisi tidak bertempat. Kemana antum lari akan saya kejar. Kemana lari saya kejar. Jadi kaum muslimin, kalau lari dari Allah bertempat, kalau bertempat menyerupai makhluk, ada makhluk yang tidak bertempat. Berarti serupa sama Allah? Enggak. Ya kalau gitu berarti katakanlah apa yang Allah katakan. Jangan banyak-banyak cincong. Ini masalah banyak cincong itu masalah. Banyak cerita itu tanda tidak mau terima. Sah? Orang yang mau terima, siap laksanakan. Iya kan? Siap salah. Sah? Siap laksanakan. Ini tidak banyak cerita. Ini. Itu tanda tongkau itu. Tanda tongkau. Tidak ada itu di sahabat, tidak ada itu di sebelumnya di malaikat. Apapun yang diberitakan Allah dan Rasul, sami'na wa ta'ana. Selesai. Kalau mesti bertempat, lari dari tempat, ada pula yang makhluk yang tidak bertempat. Lari dari berjisim, ada pula makhluk yang tidak berjisim. Bingung sendiri antum nanti. Setiap ada ayat, antum tolak semuanya. Dan itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena enggak ada yang seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fayakunu inna marahu li ma'rifati qawlihi, diarahkan untuk mengetahui pendapatnya, la li'annahu hujjatun alaihi, bukan hujjah untuk yang harus dia terima. Wafaqahu au khalafahu, baik dia terima, sepakati atau dia tolak, menyalahi. Fa illam yasluk wahidan min hadhihi subul fa yu'zara bi ba'dihha faqad akhta'a khata'an la uzra fihi indana wallahu alam. Kalau seandainya seorang alim itu tidak menempuh salah satu dari jalan-jalan yang kita sebutkan tadi, alasan-alasan yang disebutkan tadi, yang dengan alasan itu dia diberikan uzur, kalau itu tidak ditempuhnya, bukan karena ada hadis lain yang berbeda, bukan karena perawi yang tidak diterima, bukan pula karena hadis itu memiliki lebih dari satu makna. Jelas? Kalau tidak ada alasan itu, faqad akhta'a khata'an, berarti dia benar-benar berbuat kesalahan.
Berarti faqih itu, alim itu salah dalam masalah ini. Berarti boleh menyalahkan. Nah, itulah balik lagi, tidak boleh nyala-nyalakan. Tuh barang salah tidak boleh salahkan. Di mana pula orang tidak boleh nyalahkan? Iya, ada yang bertanya, Ustaz, berkaitan dengan akhlak Ustaz, menyalahkan orang itu berakhlak apa tidak? Saya bilang kalau itu tidak boleh nyalahkan, berarti Nabi tidak punya akhlak. Sahih? Nabi dimusuhi orang Quraisy karena menyalahkan, karena membenarkan. Abang, Nabi disalahkannya ada orang musyrikin itu. Nabi dimusuhi orang-orang Mekah karena mengiyakan perbuatan mereka. Pokoknya yang kalian oke, yang kami tidak masalah. Gitu ya dakwah Nabi. Serius ini. Nabi salahkan? Nabi dimusuhi karena menyalahkan atau karena membenarkan? Menyalahkan. Berarti Nabi tidak berakhlak. Nabi tidak berakhlak. Ya masyayikh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang merekomendasi khuluqnya. Jadi masalah salah menyalahkan itu bukan masalah akhlak. Yang masalah akhlak adalah antum menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, itu ya tidak berakhlak. Atau orang asal salah dikit, tidak ada kebaikan sama sekali, itu ya tidak ada akhlak. Paham tak? Ya, tapi kalau seandainya yang salah dikatakan salah dengan cara yang terbaik, ya itu bukan karena tidak berakhlak. Paham? Kayaknya sudah terang ya. Kayaknya sudah terang. Kalau sudah terang masalahnya, ya kita selesai sampai di sini. Jadi yang seperti ini kata Imam Syafi'i, la uzra indana, la uzra fihi indana. Orang ini tidak ada uzurnya. Wallahu a'lam. Ini alasan-alasan. Tidak, artinya dia menolak tanpa alasan, berarti pasti salah. Menolak tanpa alasan pasti salah. Ya, tapi kalau alasannya seperti yang disebutkan tadi, maka kita beri uzur. Berarti dia sedang berijtihad. Orang sedang berijtihad, tentu ada salah, ada benar. Mau tahu selanjutnya bagaimana menyikapi? Insyaallah Jumat nanti, insyaallah taala. Insyaallah Jumat hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau tidak berubah judulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara